lagi bahwa puasa itu adalah membuat sehat badan. Tetapi jangan disandarkan lafaz itu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihhu. An-nadhafatu minal iman. Pernah dengar? Pernah dengar. Ini dengan lafaz demikian tidak pernah ada. Yang ada at-tuhuru syatrul iman. Hadis mengazankan bayi yang baru lahir, kemudian mengikomatkannya, azan sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Pernah menyaksikan? Sering. Hadisnya palsu. Atau azan saja di telinga kanan, hadisnya pun dhaif. Kalau yang azan dan qomat itu derajatnya palsu. Kalau yang azan saja dhaif. Dan lain-lain banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja. Bahwa hadis dhaif itu bisa membuat kerusakan. Hadis dhaif dan maudhu, palsu dan lain-lain bisa membuat kerusakan dalam hidup dan kehidupan kaum muslimin, dunia dan akhirat mereka. Baik itu menyangkut masalah keyakinan, amaliyah atau peribadatan, adab dan akhlak, muamalat dan seterusnya. Barangkali ini sedikit yang bisa saya bahas karena waktunya sempit. Selanjutnya insyaallah taala kita bahas soal jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhaif. Hadis tentang Sa'labah dhaif. Hadis tentang Alqamah dhaif. Saya sudah mengarang satu kitab tentang hadis Sa'labah dan Alqamah. Ada kitab saya tipis. Bagaimana jika hadis tersebut sahih tetapi ada beberapa orang yang menafsirkannya tidak sama, memahaminya tidak sama? Apakah hukumnya juga mendustakan kepada Rasulullah SAW? Tidak. Tetapi bisa terkena merubah makna ayat Al-Quran atau hadis. Kalau cara memahami ada dua. Cara pemahaman yang benar, cara pemahaman yang tidak benar. Dua orang yang berbeda cara pemahamannya, kedua-duanya benar tidak? Benar, tetapi mereka masih ada perselisihan. Jadi dibenarkan kedua-duanya, walaupun salah satunya tentu yang benar. Jadi metodenya benar, jalurnya benar, pintu yang dia masuki benar. Saya mau tanya, bukankah sholat istikharah itu hadisnya hadis sahih seperti dalam buku ya? Buku Ustadz halaman 39. Apa nih? Nail Autor. Fikih sunnah pun disebutkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kedudukan orang yang ingin mencari jodoh lagi, insyaallah, dan melakukan sholat ini. Dalam buku Ustadz halaman 38 dikatakan dhaif. Bukankah istikharah itu sendiri dilakukan untuk memutuskan jawaban dari masalah? Bagaimana hal ini Ustadz? Salah paham adik kita ini. Salah paham. Yang saya lemahkan di kitab saya, yakni barangkali yang dimaksud hadis-hadis dhaif dan maudhu kali ya. Ini kali, halaman 38. Iya. Iya betul. Salat istikharah untuk mencari jodoh, khusus untuk mencari jodoh ada salat namanya salat istikharah. Itu dhaif. Tetapi ada salat istikharah yang umum. Kan di akhir pembahasan saya jelaskan. Hadis ini dibawakan oleh Ustadz Hasbi As-Siddiqi di kitabnya Pedoman dan seterusnya. Maka tidak boleh lagi kita mengamalkan. Cukuplah bagi kita mengamalkan hadis yang sudah sah tentang salat istikharah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, bukan dengan hadis ini, karena hadis ini ada pengkhususkan istikharah untuk mencari jodoh. Itu tidak ada, didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi istikharah secara umum termasuk juga untuk jodoh, ada. Itu saya jelaskan di kitab yang lain, di Al-Masail jilid keempat. Belum terbit, bentar lagi, belum. Ya. Tapi kalau yang ini memang dhaif. Kalau mau mencari jodoh, ya pilih. Pilih tidak? Pilih nggak? Pilih. Sunnatullah berlaku. Pilih. Kalau akhwat dipilih, maka kalau dia nggak mau kan nggak apa-apa. Selantum, Minang. Akhwatnya nggak demen sama antum, nggak apa-apa. Atau antum demen, dia demen, antum nggak demen, nggak apa-apa. Ini masalah dalam Islam bebas. Ustadz, apa hukumnya mengikuti kajian yang sebagian kecil hadis maudhu dan dhaif itu disampaikan oleh seorang
Ustadz di daerah saya, apakah saya harus tinggalkan kajian rutin ini atau saya teruskan? Kajiannya bagus atau tidak? Karena tidak semua orang selamat dari hadis yang dhaif dan maudhu. Pertama, lihat kajiannya mengenai manhaj dan akidahnya. Bagus atau tidak? Kalau bagus, maka dia ada kesalahan atau kelemahan dalam hadis. Maka anti atau antum yang telah mengetahui mencoba secara berdua memberitahukan agar ustadz ini membaca kitab lebih lanjut dari hadis-hadis dhaif dan maudhu. Kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang menjelaskan tentang hadis-hadis dhaif dan maudhu. Kalau manhajnya tidak bagus dan hadis-hadis dhaif itu antum juga tidak tahu, maka hati-hati. Bagaimana membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi pada saat sahabat menerima dari Nabi SAW? Berbeda, karena Al-Quran termaktub, tertulis dan dibaca di dalam solat. Hadis qudsi kan nggak dibaca dalam solat. Dan lafaz Al-Quran merupakan mukjizat dan diterangkan oleh Nabi SAW, ini Quran. Dan Rasulullah SAW setiap turun wahyu kepada beliau menyimak. Apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungan kami mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan membacakan Al-Quran, dan agar engkau mudah dalam membaca Al-Quran. Thumma alaina bayana. Kemudian tanggungan kami untuk memberikan penjelasan tentang maksud dari Al-Quranul Karim. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah derajat hadis itu dapat berubah tingkatannya dan apa penyebabnya? Misalnya hasan menjadi sahih, dhaif menjadi hasan. Hasan menjadi sahih, dhaif menjadi sahih ada, tapi dhaif hasan menjadi sahih, dhaif menjadi hasan, ya ada, ya. Tapi hasan menjadi dhaif nggak ada, atau sahih menjadi dhaif nggak ada. Hasan menjadi sahih, dhaif menjadi hasan. Harusnya dhaif menjadi hasan kemudian menjadi sahih. Iya, ada. Dengan apa caranya? Dengan turukul hadis. Yang dimaksud turukul hadis, jalan-jalan hadis begitu banyak. Saya ambil contoh hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu hadisnya dari seluruh jalannya dhaif. Tetapi ada beberapa riwayat hadis saling menguatkan satu dengan yang lain, maka dia terangkat dikit-dikit sampai mencapai derajat sahih. Bagaimana jika ulama berbeda pendapat dalam menilai suatu hadis? Ada yang menilai dhaif dan ada yang sahih. Siapa yang harus kita pegang? Yang ahlinya. Kalau dua-duanya ahli, maka kalau kita mampu untuk mendudukkannya, tentu jarang yang mampu. Kalau kita mampu, maka kita bisa mentarjih, menguatkan salah satunya. Kalau tidak bisa, tentunya kita thiqah, mengikuti salah seorang dari mereka dengan syarat kedua-duanya ahli. Misalnya para ulama muhadditsin berselisih. Tapi kalau yang satu ahli hadis, yang satu bukan, maka yang harus dipegang perkataan ahlul hadis. Kenapa hadis terhenti riwayatnya sampai Imam Bukhari, Muslim? Iya, karena mereka yang catat. Terhenti sampai mereka. Ada lagi yang di bawah mereka, ada lagi pencatat imam yang lain seperti Imam Ibnu Khuzaimah, itu kan di bawah Bukhari, punya catatan hadis lagi. Imam Hakim itu di bawah Bukhari dan Muslim, punya catatan hadis lagi. Bahkan yang di atas Bukhari ada seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Semakin dekat jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhenti hanya sampai kepada pencatat hadis. Kemudian pencatat hadis menyampaikan kepada kita tentang hadis-hadis yang telah dia catat, yang telah mereka catat dan tersimpan di kitab-kitab mereka, tertulis di kitab-kitab mereka. Ya. Saya dengar di radio ada hadis yang berbunyi atau oh, hadis itu sah. Saya pernah mengumpulkan seluruh jalan atau sebagian besar hadis yang mulia itu. Doa Nabi SAW, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan di waktu pagi, seperti menuntut ilmu, berdagang, barakah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Ya? Kalau kita belajar di waktu pagi, maka saya ambil taklim Sabtu pagi. Sah hadis itu. Memang dalam sebagian jalannya dhaif, lemah. Diperselisihkan oleh ulama penghasilan tukang bekam. Bekam tahu kan bekam? Tahu ya? Mengambil darah sebagai pengobatan. Ya? Itu sangat mulia sekali pengobatan, asal orang yang ahlinya.
Tetapi menurut pendapat yang lebih sahih bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Berarti pendapat yang kuat dalam hal ini, yakni boleh berpenghasilan dengan cara membekam. Ya, barangkali sampai sini insyaallah taala. Lain waktu kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.